Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan proses pengerjaan uji Kolmogorov-Smirnov test dan uji signifikansi data penelitian menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Untuk yang pertama yaitu uji Kolmogorov-Smirnov test. Di sini telah disediakan data pretestnya, di mana data ini telah diurutkan. Cara untuk mengurutkan datanya, kita blok datanya, lalu kita pilih continue with the current selection. Selanjutnya, untuk mencari rata-rata yaitu sama dengan average. Kita sorot datanya, lalu enter. Dan untuk standar deviasi yaitu sama dengan STDEV. Kita sorot datanya, lalu enter. Untuk FCOM itu nilai 1 sampai 14. Untuk FS sama dengan data FCOM yang pertama dibagi dengan data FCOM yang terakhir. Nilai FCOM yang terakhir lalu kita ikat, tarik. Untuk ZI sama dengan pretest dikurang dengan rata-rata, kita ikat, lalu dibagi dengan standar deviasi. Enter. Selanjutnya untuk FT sama dengan norm dis, lalu kita pilih data pertama pada kolom ZI, lalu enter. Untuk FS dikurang FT yaitu absolute dalam kurung FS dikurang FT. Untuk mencari dehitung, kita menggunakan rumus max. Sama dengan max, kita sorot datanya. Selanjutnya untuk tabel. Pada uji Kolmogorov-Smirnov test, untuk memperoleh tabel, kita akan bebaskan satu data terakhir. Maka nanti pada tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov ini, kita akan lihat pada tabel ke-13. Pada tabel ke-13 dan kolom 0,05, yaitu didapatlah 0,361. Maka untuk hasilnya yaitu D kecil dari K. Karena D kecil dari K yaitu data berdistribusi normal, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya kita akan mencari uji Kolmogorov-Smirnov test ini pada SPSS. Kita buka IBM SPSS-nya, lalu di variable view kita buat namanya yaitu pretest, type-nya yaitu numeric, lebarnya yaitu 2 karena angka data kita yaitu ada 2 digit. Selanjutnya desimalnya desimalnya 0. Untuk labelnya yaitu kita buat di sini pretest. Untuk value non, missing non, kolomnya 8 dan align-nya yaitu right. Dan untuk pengukurannya kita menggunakan skala dan role-nya input. Post test begitu juga. Sini 2. Post test scale. Kalau misalnya kita lihat pada data view, sini sudah otomatis
ada pretest dan posttest. Kita copy data pretestnya, lalu kita pastekan di sini. Selanjutnya kita klik analysis, non-parametric test, dan pilih legacy dialogs. Kita pilih yang satu sampel KS. Karena di sini kita akan mencari yang pretest, maka pretestnya kita pindahkan ke test variable list. Kita tekan OK. Maka bisa kita lihat di sini untuk positifnya sama dengan dihitung, yaitu 0,1249. Dihitung ini jika dibulatkan sama dengan 0,125. Dan minnya yaitu 55,07, dan standar deviasinya itu 3,772. Selanjutnya untuk data posttestnya, kita lihat pada uji signifikansi. Kita copy posttestnya, lalu kita pastekan di sini. Kita klik analysis, non-parametric test, legacy dialogs, dan satu sampel KS. Ini kita pindahkan, posttestnya kita pindahkan ke test variable list, tekan OK. Selanjutnya kita akan mencari uji signifikansi data penelitian. Di sini sudah ada data yang telah diurutkan, yaitu data pretest dan posttest. Pertama kita kurangkan dulu Y dikurang X. Untuk mendapatkan D, itu Y dikurang X. Tarik. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata sama dengan average. Kita sorot datanya, lalu enter. Dan untuk XD yaitu sama dengan D dikurang dengan rata-rata dengan MD. Lalu kita ikat, lalu tarik. Untuk XD kuadrat sama dengan XD, kita kuadratkan. Untuk jumlah sama dengan sum, kita sorot datanya, lalu kita tarik ke kanan. Untuk T hitung kita peroleh dari rumus T hitung. Itu sama dengan MD bagi dengan akar sigma X kuadrat D dikurang N dikali N kurang 1. Pada Microsoft Excel, akar yaitu SQRT. XD kuadrat dibagi dengan N, jumlah datanya itu ada 14, dikali dengan 14 dikurang 1, 13. Enter. Untuk T-tabel, kita peroleh pada titik presentasi distribusi T. Pada uji signifikansi data penelitian, kita akan bebaskan dua data terakhir. Jadi nanti pada tabel sini kita akan melihat data yang ke-12. Pada data yang ke-12 dan kolom 0,025 dan 0,025, 0,050. Kita pastikan di sini. Selanjutnya kita lihat kriterianya. Kriterianya yaitu yang memenuhi terima H1 karena T hitungnya lebih besar dari T tabel. Tandai. Dan kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Selanjutnya kita akan cari uji signifikansi data penelitian ini menggunakan Excel. Kita ke klik data analysis, lalu kita pilih varied to sample for means. Oke. Ini hapus dulu. Untuk variabel yang pertama, kita sorot data pretest. Kita sorot data yang pretest. Untuk variabel kedua itu data posttest.
Untuk outputnya kita pilih yang ini, new worksheet, supaya nanti hasilnya akan ditampilkan ke halaman yang baru. Kita buat namanya yaitu signifikansi, lalu kita tekan OK. Sini sudah ada. Lalu kita copy datanya, kita gandeng ke sini. Bisa kita lihat T startnya sama dengan T hitung dan T critical totalnya sama dengan T tabel, mendekati. Selanjutnya kita akan mencari uji signifikansi data penelitian ini pada SPSS. Klik analysis, kita pilih compare means, lalu pilih period sample t-test. Lalu untuk variabel satunya yaitu pretest, variabel 2-nya yaitu posttest. Lalu kita tekan OK. Kita copy. Maka diperoleh hasil pembandingan pasangan nilai pretest dan posttest, dapatkan nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara data pretest dan posttest. Tolak H0 dan terima H1. Jadi sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang atau salah dalam penyampaian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.